Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat religi, dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah, bertemu kembali dalam Kemenak Rembang on Podcast. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, nikmat, kesehatan, dan kesempatan. Pada pagi hari ini telah hadir Bapak Muhlisin SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini Bapak Muhlisin akan menjelaskan secara singkat dan gamblang apa itu arti moderasi beragama dan apa itu tujuannya. Monggo Pak Muhlisin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri atas berbagai etnis atau suku bangsa dan terdiri juga atas berbagai bahasa. Oleh karenanya bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang plural atau majmuk dan sangat heterogen. Bahkan bangsa Indonesia juga bangsa yang multikultural karena terdiri atas berbagai budaya, dan tidak hanya itu, bangsa Indonesia juga menganut berbagai agama dan kepercayaan yang tentunya semua ini adalah merupakan suatu keniscayaan dan realita kehidupan yang harus kita terima dengan baik, dengan lapang dada, dan dengan senang hati. Karena keberagaman atau keanekaragaman bangsa ini adalah merupakan khazanah kekayaan bangsa, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa yang telah diberikan kepada kita bangsa Indonesia, yang apabila bisa dimanage dengan baik maka akan memberikan kekuatan yang luar biasa jika masing-masing dari komponen bangsa yang berbeda-beda itu saling memahami, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai, dan saling melengkapi serta menyempurnakan. Dan keberagaman serta keberagamaan ini adalah merupakan sunnatullah, merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu sangat variatif, sangat beragam, dan masing-masing berbeda. Justru karena perbedaan inilah makhluk hidup bisa berkembang biak. Jadi Allah menciptakan makhluknya itu berpasang-pasangan, ya. Ada jenis laki-laki, ada jenis perempuan, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, itu semuanya berbeda jenis agar bisa saling melengkapi dan bisa berkembang biak. Kita nggak bisa bayangkan ketika manusia itu semuanya laki-laki atau sebaliknya perempuan semuanya, tentunya tidak akan bisa berkembang biak, karena ada perkembang biakan itu akibat dari adanya reproduksi, itu adalah pertemuan antara sel sperma dengan indung telur, ya. Atau kalau dalam tumbuh-tumbuhan itu adanya kepala putih dan serbuk sari, sehingga bisa berkembang biak dan bisa mempertahankan kehidupan, dan ini menjadi sebuah ekosistem, ya, yang memang harus berlaku demikian, dan itu bagian dari sunnatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia,
Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan kamu sekalian min dzakarin, dari jenis laki-laki, wa untha, dan jenis perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kamu sekalian syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku. Tujuannya adalah lita'arofu, agar kamu sekalian saling kenal. Harapannya ketika saling kenal maka akan muncullah atau akan tumbuhlah kasih sayang di antara mereka. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Artinya apa? Bahwa perbedaan yang ada itu satu sama lain memiliki kedudukan dan derajat yang sama. Yang membedakan seseorang derajatnya berbeda itu bukan karena rasnya, bukan karena sukunya, bukan karena agamanya, tapi tingkat ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena keberagaman serta keberagamaan ini adalah merupakan bagian dari sunatullah, maka kita tidak bisa memungkirinya. Kita harus bisa menerima dengan baik, dengan lapang dada, dan dengan senang hati. Dan kita harus bisa menerima keberadaan mereka itu merupakan bagian dari diri kita sendiri. Nah, di dalam mensikapi keanekaragaman ini atau perbedaan ini ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok yang mengikuti paham eksklusivisme, yaitu kelompok yang menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya itu yang paling benar, sementara kelompok lain salah. Jadi mereka menafikan keberadaan kelompok lain di luar mereka. Bahkan mereka tidak segan-segan menganggap kelompok mereka sendiri yang tidak sefaham atau berbeda pendapat dengan mereka dianggap salah dan dinafikan keberadaannya. Nah, eksklusivisme ini adalah merupakan akar dari radikalisme, ekstremisme yang puncaknya adalah terorisme. Kemudian yang kedua adalah kelompok inklusivisme, yaitu kelompok yang menganut paham bahwa kebenaran itu bisa didapat dari manapun juga, artinya tidak harus dari kelompoknya sendiri. Itu kelompok yang menganggap bahwa kelompoknya itu benar, sementara tidak menafikan kelompok lain. Mereka menganggap bahwa kebenaran itu ada di mana-mana, artinya kelompok lain juga bisa benar menurut mereka sendiri, dan kelompok kita pun benar. Ini adalah kelompok yang mengikuti paham inklusivisme. Artinya mereka menganggap bahwa perbedaan ini adalah merupakan bagian dari sunatullah yang memang harus diterima dengan ikhlas, karena ini bagian dari realita kehidupan, dan mereka menganggap bahwa mereka yang berbeda itu merupakan bagian dari diri mereka sendiri sehingga membentuk satu kesatuan sebagai hamba-hamba Allah. Nah, inklusivisme ini adalah merupakan cikal bakal dari moderasi. Nah, bagaimana tanggapan Islam tentang moderasi beragama? Kita maklumi bersama bahwa Islam itu substansinya atau prinsipnya adalah moderasi. Artinya Islam itu mengambil jalan tengah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa kadzalika, dan demikianlah, ja'alnakum, kami, kata Allah, telah menjadikan kamu sekalian ummatan wasatan, sebagai umat yang tengah-tengah. Litakunu, agar kamu sekalian menjadi syuhada'a, sebagai saksi-saksi, 'alan nasi, atas perbuatan-perbuatan manusia. Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, dan Rasulullah akan menjadi saksi atas perbuatan kamu sekalian. Dari sini kita maklum bahwa ayat Al-Quran sudah memberikan ajaran secara eksplisit bahwa kita umat Islam ini adalah
umat yang moderat, umat yang tengah-tengah. Ya. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, Ayyul adiyani ahabu ilallah, agama apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, kemudian Nabi menjawab, al-hanifiyatus samhah, yaitu agama yang lurus dan moderat. Sehingga hadis ini memberikan iktibar kepada kita bahwa kita umat Islam itu adalah umat yang wasaton, umat yang tengah-tengah, umat yang moderat, yang tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, dan umat yang tidak melampaui batas. Karena perbuatan-perbuatan yang lawannya moderat itu kan radikalisme, ekstremisme, dan puncaknya adalah terorisme. Itu ajaran atau paham yang mengajarkan tentang kekerasan, dan ini sangat dibenci oleh Islam. Makanya dalam banyak ayat dalam Al-Quran itu disebutkan, diantaranya adalah innallaha la yuhibbul muhtadin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian ada lagi innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang gemar berbuat kerusakan. Oke Pak Alizin, tadi panjenengan menyebut tentang wasatiyah. Nah, yang saya tanyakan apa ciri-ciri Pak wasatiyah ini? Oke. Baik, pertanyaan yang sangat menarik. Ciri-ciri atau prinsip wasatiyah itu diantaranya adalah yang pertama memiliki sifat tawasut. Ya, tawasut itu artinya tengah-tengah. Ada sebuah hadis mengatakan khairul umuri awsatiha, bahwa sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengah, ya, tidak melampaui batas, ya, tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Kemudian yang kedua adalah tawazun. Ya. Tawazun itu artinya berimbang, ya, antara kepentingan-kepentingan duniawi maupun kepentingan-kepentingan ukhrawi. Juga dalam segala hal dalam kehidupan ini selalu menanamkan sikap tawazun atau berimbang, tidak berat sebelah. Kemudian yang ketiga adalah i'tidal. I'tidal itu adil, ya. Tegak lurus, tidak berat sebelah, juga tidak ekstrim kanan, juga tidak ekstrim kiri, ya. Artinya tidak zalim. Adil itu terkait dengan hak dan kewajiban, memberikan hak dan memberikan haknya secara proporsional setelah seseorang melakukan kewajiban. Sementara lawannya itu adalah zalim, ya, orang yang melanggar hak seseorang, ya, itu watu syai'i fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu zalim, melawan daripada i'tidal. Kemudian yang ketiga adalah tasamuh, yaitu saling menghargai, saling menghormati, ya, satu sama lain, saling memahami. Kemudian yang kelima, Pak, ya. Yang kelima musawah atau egaliter, artinya menganggap bahwa manusia itu sama derajatnya. Jadi tidak menafikan keberadaan atau eksistensi seseorang atau kelompok lain. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah islah, reformis, ya, atau reformasi, selalu berupaya membuat kebaikan, ya, atau berperilaku baik, selalu mengadakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya adalah aulawiyah, di dalam memutuskan perkara atau melakukan sesuatu itu memprioritaskan kepada hal-hal yang penting lebih dulu. Dalam kaidah usul fikih disebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Jadi mencegah kerusakan, hal-hal yang menjadikan rusaknya sesuatu itu harus didahulukan daripada mendahulukan untuk kebaikannya. Artinya dari sini ada sikap mendahulukan hal yang lebih penting atau ada skala prioritas.
Kemudian selanjutnya di antara ciri-ciri atau prinsip moderasi itu adalah dinamis dan inovatif. Jadi at-tatawur wal ibtikar. Ini juga bagian dari ciri-ciri dari prinsip moderasi. Mungkin itu, Mbak. Terima kasih Pak Mulisin. Sekarang begini Pak, dalam Al-Quran kan ada ayat innad dina indallahil Islam. Nah, itu agama yang paling benar adalah agama Islam. Agama yang paling diridhoi Allah adalah Islam. Dengan berkeyakinan seperti itu Pak, bolehkah kita memaksa orang lain untuk meyakini dan mengikuti ajaran yang kita anggap paling benar? Oke. Terima kasih. Setiap penganut ideologi tertentu, termasuk kita sebagai umat Islam, tentunya semuanya beranggapan bahwa ajarannya, anggapannya, kemudian keyakinannya itulah yang paling benar. Tapi ketika kita menganggap bahwa ajaran kita, agama kita yang paling benar, tidak secara serta-merta kita menganggap salah ajaran atau paham yang atau lain, mungkin agama yang lain. Artinya fanatisme itu memang harus setiap penganut agama, tapi fanatisme itu diarahkan ke dalam, jangan sampai keluar ya, jangan sampai kita menganggap ajaran agama kita yang paling benar, kemudian menganggap agama lain salah, kemudian kita memerangi mereka. Jadi itulah yang disebut dengan inklusivisme. Jadi memang setiap penganut agama itu harus mempunyai fanatisme terhadap agamanya atau ajarannya dari agamanya tersebut. Jadi tidak boleh kita beragama setengah-setengah, rodok percaya, rodok ora, itu enggak boleh. Semuanya penganut agama pasti mempercayai, meyakini bahwa ajaran agama itu yang paling benar, tapi dengan menganggap agama yang paling benar itu tidak serta-merta menyalahkan agama lain. Jadi penganut agama lain juga mengikuti kebenaran menurut versi mereka, dan kita harus mengakui keberadaan mereka. Ya, makanya dalam masuk suatu agama itu tidak ada paksaan. Ada sebuah ayat mengatakan la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur billahi wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam mengikuti atau masuk suatu agama. Qad tabayyana rusydu, sungguh telah jelas atau terang petunjuk minal ghayy, dari kesesatan. Faman yakfur billahi, maka barang siapa yang ingkar atau kafir terhadap tauhid, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia sungguh telah berpegang teguh pada tali yang kuat. Artinya apa? Di dalam masuk atau mengikuti suatu agama itu, kita tidak boleh memaksakan kehendak atau keyakinan kepada orang lain, karena kita harus tahu bahwa keyakinan itu hak asasi manusia dan tidak bisa dipaksakan, karena itu bagian dari hak prerogatif Allah untuk memberikan hidayah kepada siapapun yang Dia kehendaki. Andai kata Allah menghendaki seluruh manusia di muka bumi ini beriman, itu hal yang sangat mudah bagi Allah, tapi hal itu enggak dilakukan oleh Allah. Ada sebuah ayat mengatakan walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Walau syaa rabbuka, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, la amana, sungguh akan beriman, man fil ardi kulluhum jami'an, semua manusia yang ada di bumi ini. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, apakah engkau Muhammad hendak memaksakan manusia sehingga mereka menjadi beriman semua? Dan bahkan kalau Allah menghendaki bahwa manusia sedunia ini dijadikan umat yang satu, semua satu agama, itu mudah bagi Allah. Tapi ya hal itu enggak dilakukan oleh Allah, karena memang Allah menghendaki perbedaan di antara makhluk-makhluknya atau hamba-hambanya. Ada sebuah ayat mengatakan walau syaa rabbuka la
laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah menghendaki, sungguh manusia akan menjadi umat yang satu. Wala yazaluna mukhtalifin, akan tetapi mereka tidak henti-hentinya berbeda pendapat. Artinya perbedaan pendapat itu bagian dari sunatullah. Mungkin bisa ada hubungannya begini nggih Pak, lakum dinukum waliyadin Ya, tadi. tepat sekali. Ya. Kemudian satu lagi nih Pak, mungkin yang terakhir nggih. Tadi dijelaskan oleh Pak Lisin tentang agama Islam yang sudah konsepnya adanya moderasi beragama nggih. Tetapi banyak juga Pak apa itu tentang adanya terorisme, radikalisme yang mengatasnamakan agama. Terutama ini kemarin ada pemboman di mana-mana itu Pak. Nah ini menurut Bapak bagaimana ini menurut Islam? Oke, terima kasih. Sebelum saya menjawab, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu radikalisme, apa itu ekstremisme, dan apa itu terorisme. Secara etimologis, kata radikalisme itu berasal dari bahasa Latin, yaitu radik, yang artinya akar atau sumber atau asal mula, atau sesuatu yang sangat mendasar. Kemudian ditambah dengan akhiran isme yang artinya faham atau aliran. Jadi radikalisme itu adalah faham atau aliran yang menginginkan adanya perubahan secara mendasar dan pembaharuan dalam bidang sosial dan politik dengan menggunakan cara kekerasan dan sangat drastis. Ya. Kemudian ekstremisme itu adalah faham atau keyakinan yang sangat kuat ya, terhadap suatu pandangan yang di luar batas kewajaran dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Secara kasarannya ekstremisme itu adalah fanatisme buta ya, atau fanatik buta. Kemudian yang ketiga adalah terorisme. Terorisme itu adalah faham yang melegalkan perbuatan atau tindakan yang menggunakan cara kekerasan yang menimbulkan teror atau ketakutan yang luar biasa dan secara meluas dan mengakibatkan ancaman serta korban yang korban yang besar begitu. Itu adalah terorisme. Ketiga isme ini tidak ada satupun yang selaras dengan substansi ajaran Islam. Karena kita maklumi bersama bahwa Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan, bukan untuk merusak. Islam diturunkan di muka bumi ini tidak lain adalah agar untuk menebar kasih sayang di antara sesama manusia. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad melainkan sebagai rahmat yang akan menebar kasih sayang kepada semesta alam. Jadi Islam diturunkan di muka bumi ini, sekali lagi saya sampaikan, bukan untuk merusak, akan tetapi untuk menyempurnakan. Ada sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau nggak salah, yang berbunyi mathali wa mathalul anbiya'i kama tali rajulin bana bunyanan fa ahsanahu wa ajmalahu faja'alan nasu yuqifuna bihi yaquluna ma ra'ayna bunyanan ahsana min hada illa hadhil labina kuntu ana tilkal labina. Mathali perumpamaanku kata Rasul, wa mathalul anbiya'i dan perumpamaan para nabi itu kama tali rajulin diibaratkan sebagaimana perumpamaan seseorang bana bunyanan yang membangun sebuah bangunan atau gedung. Fa ahsanahu kemudian
memperbaikinya atau menjadikan gedung tersebut menjadi bagus, wa ajmalahu, dan memperindahnya. Tsumma faja'alan nasu yutifuna bihi, yang kemudian menjadikan manusia itu karena terkagum mengelilingi bangunan tersebut. Yaquluna, seraya mereka berkata, ma ra'aina bunyanan ahsana min hadza, kami tidak pernah melihat bangunan seindah ini atau yang lebih baik daripada bangunan ini. Illa hadhil labinah, hanya saja ada satu bata yang belum terletakkan atau tertata di situ. Fakuntu ana tilkal labinah, kata Rasul, maka akulah yang menjadi batu yang belum diletakkan itu sebagai penyempurna gedung tadi. Artinya apa? Bahwa Islam datang ke muka bumi ini adalah sebagai penyempurna agama-agama samawi yang terdahulu yang telah dibawa oleh Rasul-Rasul sebelum Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai penyempurna, bukan untuk merusak ajaran-ajaran agama tadi. Jadi dari sini kita mafhum bahwa Islam itu adalah agama yang sangat moderat, agama yang penuh dengan kasih sayang, dan sebagai penyempurna dari agama-agama terdahulu. Dan yang perlu saya sampaikan, yang terpenting adalah bahwa Islam sangat membenci perilaku-perilaku yang melampaui batas, yang disebut dengan istilah al-wulu atau al-ifrat, ya. Itu adalah perilaku yang sangat dibenci oleh Islam. Nabi pernah bersabda, ya ayuhan nas, wahai para manusia, iyyakum wal wulu wa fiddin, jauhilah berlebih-lebihan dalam agama. Fa innahu ahlaka man kana qablakumul wulu fiddin, karena berlebih-lebihan dalam agama itu yang pernah menjadikan sesuatu yang menjadi hancurnya atau binasanya umat-umat sebelum kamu sekalian. Artinya perbuatan yang mencerminkan kekerasan, ya, atau ekstremisme, radikalisme, apalagi terorisme, itu sangat dibenci dan tidak selaras dengan ajaran Islam. Gitu, Mbak. Terima kasih Pak Muhlisin. Mungkin yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini, ya, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Mungkin ada pesan-pesan bagi para penyuluh agama non-PNS, Pak, dan mungkin secara umum bagi masyarakat tentang tentang moderasi beragama tadi. Oh ya, terima kasih. Sahabat religi yang senantiasa dirahmati oleh Allah, dari apa yang telah kita diskusikan tadi bersama Ibu pembawa acara, Ibu Siti Nafiah tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa moderasi beragama itu sangat penting dan menjadi khazanah, ya, kekayaan bangsa, dan merupakan bagian dari anugerah Allah sekaligus sebagai sunatullah yang harus kita pelihara bersama, kita pertahankan dalam rangka untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kondisi aman itu jauh lebih penting, jauh lebih baik, jauh lebih kita perlukan daripada kondisi yang tidak aman, apalagi perilaku-perilaku yang mencerminkan ekstremisme, radikalisme, apalagi terorisme, itu adalah perilaku-perilaku merusak yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan sangat mengancam kedaulatan bangsa dan bisa mengakibatkan disintegrasi bangsa, dan itu sangat merugikan kita semua sebagai bangsa. Oleh karenanya marilah kita bersama-sama kita laksanakan misi agama ini sekaligus sebagai program pemerintah untuk selalu tidak henti-hentinya kita mensosialisasikan kepada masyarakat kita, terutama pada para pemeluk agama, agar di dalam beragama itu bisa
bisa moderat ya, atau bisa mengambil jalan tengah, jangan sampai kita ekstrim atau radikal di dalam memahami sesuatu. Artinya kita harus memiliki cara pandang, cara sikap dan perilaku di dalam mengimplementasikan ajaran-ajaran agama kita, sehingga betul-betul agama itu sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Agama itu sebagai hal-hal yang akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal kebaikan, terutama kemaslahatan bersama. Demikian, Mbak. Oke, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari dan sahabat religi yang dirahmati oleh Allah. Demikian akhir dari perbincangan dengan Bapak Muhlisin SAG. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.